Sebenarnya kalau kita lihat lagi, ulas lagi kejadian hari ini, sebenarnya salah satu kegagalan Jokowi memainkan perannya bebas aktif, politik bebas aktif di tingkat internasional. Ini dan patut diduga sudah mulai ada bibit-bibit pengkhianatan para menterinya terhadap presiden hari ini. Salah satu contohnya begini, seorang Sri Mulyani, kalau kita lihat backgroundnya, dia adalah mantan direktur IMF. IMF kita sudah World Bank. Bank Dunia itu peliharaan Amerika dan sekutunya. Hari ini membuat kebijakan menaikkan pajak. Nggak mungkin Sri Mulyani nggak paham kalau kondisi Covid begini, yang seharusnya rakyat disubsidi malah dipajakin. Ibarat kata dikasih diberkahi oleh Allah sebuah jabatan, malah hari ini memeras rakyat. Disuruh urus laut jadi pajak laut, disuruh subsidi masyarakat malah pajakin rakyat hari ini. Nggak mungkin Sri Mulyani nggak tahu ini. Apakah ini keren desain juga dari pemerintah Amerika untuk menggoyang pemerintahan Jokowi? Ya, mungkin itu tadi yang dimaksud Mbak Ridwan tadi, bahwa ada pihak-pihak lain yang melihat potret hari ini bahwa Presiden Jokowi makin terdelegitimasi dukungannya kepada rakyat Indonesia hari ini. Makin berkurang, banyak sekali kebijakan yang sangat tidak populer yang dibuat hari ini. Contoh, Undang-Undang Omnibus Law. Kurang gimana lagi? Seluruh Indonesia bergerak. Bahkan 200 guru besar sudah peringatin dia, jangan buat itu undang-undang. Malah berkompromi dengan DPR, mensahkan kemudian MK dijadiin tempat sampah. Nih, gue bikin nih undangan buat tetapin tengah malam. Kalau lu keberatan, lu gugat aja ke MK. Ya kan? Terlepas daripada itu sebuah kontroversi sebagai usaha teman rekan-rekan kita yang melakukan gugatan di MK, jujur hari itu sikap PPMI berdasarkan rapat DPP kita tidak mengambil opsi itu karena sama saja saya melegalkan sebuah proses pelanggaran pembuatan undang-undang. Nah, kita tidak bilang kayak itu, adapun teman-teman yang lain kita support lah. Karena yang perlu sebenarnya dicaci maki itu adalah orang yang diam saja, tidak ngapa-ngapain, cicing wae. Nah, ini yang merusak bangsa ini. Terlalu banyak yang diam, tidak ngapa-ngapain, tapi setidaknya walaupun dia pejuang medsos dijempol, tetap kita harus apresiasi, mendukung untuk membina persatuan dan kesatuan perlawanan rakyat hari ini. Allahu Akbar. Nah, jadi terkait gerakan-gerakan yang dibuat oleh kebijakan Menteri Keuangan ini, kemudian disusul daripada gagalnya Menteri Agama melakukan negosiasi dengan pemerintah Saudi, yang jelas mungkin bisa jadi tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri. Artinya di sini kita perlu cermati bahwa ada pelemahan terhadap penguasa hari ini. Jadi tidak ada koordinasi yang mantap antar kementerian terkait. Kalau Kementerian Luar Negeri di bypass, tahu-tahu salah nego lagi sesuai dengan informasi Bu Mira tadi, malah mantan Menteri Agama Arab Saudi, kok mantannya di nego. Ini kan kenapa tidak melakukan koordinasi dulu dengan Kementerian Luar Negeri? Jadi ini bagian daripada grand design yang hari ini karena Presiden Jokowi tidak berada main di tengah, tidak bebas aktif. Dia mungkin terlalu ke blok mana gitu. Enggak, apa ke barat, apa ke timur, apa kemana. Jadi dia melewati kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang juga ingin, ya kan, melakukan pencaplokan atau mengeksploitasi negeri kita ini. Nah, kembali lagi kepada kita hari ini, rakyat Indonesia harus cerdas, cermat, cerdik melakukan perlawanan demi kedaulatan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita harus mandiri sesuai malu kita sama Bung Karno, Bung Hatta. Para generasi-generasi penerusnya diam saja membiarkan imperialisme dan kolonialisme. Ini yang teman-teman harus sadari. Nah, biarkan itu grand design yang mapping-mapping itu yang kelas-kelas tinggi. Kita yang kelas rakyat hari ini juga bisa menghimbau kepada jemaah-jemaah haji yang gagal haji hari ini, tarik aja duitnya. Audit juga lembaganya milik pemerintah. Ntar dicincin lagi auditnya. Kita ini kok nggak kapok-kapok dibohongin gitu loh. Patut diduga karena sudah terlalu banyak kebohongan sehingga walaupun hari ini pemerintah Jokowi benar, tetap kita nggak bohong. Karena sudah terlalu banyak kebohongan yang selalu dibuat-buat terus. Akhirnya lu benar. Sekali lu ngomong benar, orang udah nggak percaya. Karena terlalu banyak kebohongan. Itu terjadi karena perilaku Anda sendiri yang sebelum-sebelumnya membohongi rakyat. Nah, saya kurang maksudnya kita perlu mengimbau juga. Jadi biarkan yang mau audit keuangan haji silakan, yang mau tarik dana hajinya silakan. Buktinya sudah mulai banyak tuh di Tegal,
Kulon Progo mana gitu kan, beberapa daerah udah narik. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena mereka kecewa berat. Bayangkan puluhan tahun, orang yang sudah sepuh, yang umurnya 30 tahun, harus nanti lagi 30 tahun kemudian. Nah, bukti kepanikan pemerintah adalah dengan mengancam bahwa yang ambil dana hajinya kagak bakal naik haji seumur hidup. Emang lu Tuhan? Dan haji itu Allah yang panggil. Kalau Allah meridoi ini, siapa mau tarik duitnya hari ini? Ya silakan. Nah, terus kalaupun ditarik, katanya himbau taruh di bank. Nah, di forum ini kita himbau tarik duitnya, beli emas atau tanah, sertifikatnya simpan di rumah. Biar ketahuan tuh dananya ada apa kagak. Audit ini kita terlalu sering dibohongi oleh hawa-hawa kaum intelektual yang sudah menggadaikan keintelektualannya, sudah tidak lagi jujur terhadap ilmu pengetahuan. Buktinya ada Profesor Abal-Abal juga diangkat hari ini. Itu buktinya kaum intelektual kita sudah hancur hari ini. Tidak bisa lagi kita berharap. Yang kita berharap ini adalah bahasa nurani rakyat, saudara-saudara. Yang hari ini sudah, aduh ya Allah, kamu lihat di kota sana kalau jam 1 malam. Anda lihat sebelum 2014 saya masih muter-muter. Masih sepi tuh emperan toko. Hari ini lu jalan jam 1 malam deh. Lu lihat tuh tunawisma tidur semua berdublek di pinggir ruko semua itu. Dekat istana itu. Itulah potret hari ini Indonesia, bahwa di dekat istana yang megah itu banyak tunawisma tidur di pinggir toko. Di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana? Prinsip-prinsip itu hilang, terabaikan hari ini. Jadi saya pikir hari ini forum ini juga kita harus konsolidasikan gerakan ini. Gerakan-gerakan setelah kita aksi, diskusi, setelah kita diskusi, evaluasi, kita harus adakan aksi-aksi. Dan kita satukan seluruh gerakan hari ini, gerakan oposisi, untuk benar-benar melakukan perlawanan secara konstitusional. Baik yang mau melakukan GA secara hukum, gugat presiden seperti Bang Jalip itu, ada yang mau turun ke jalan, kita turunkan semua. Kita gunakan seluruh kemampuan dan daya upaya kita yang kita miliki hari ini untuk benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena kondisi rakyat tadi sudah sangat memprihatinkan. Jutaan buruh sudah ter-PHK. Ini yang harus kita dorong, penyatuan gerakan hari ini. Buruh hari ini tidak bisa lagi mengeksklusifkan gerakannya. Mahasiswa hari ini tidak bisa lagi mengeksklusifkan gerakannya sebagai gerakan intelektual. Kaum-kaum manapun termarginalkan, kaum miskin kota, teman-teman mana yang hari ini bergerak parsial, saatnya lah hari ini kita menyatukan gerakan kita. Karena dengan kita bersatu pasti kita kuat. Dengan kita kuat, kita pista pasti meraih kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari penyampaian dari saya harap setelah ini kita harus konsolidasi lagi. Kalau perlu tempat Guntur 49 ini, tempat pusat gerakan yang bisa kita kumpulkan semua elemen-elemen perwakilan, bawa ke sini rapat dan juga sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.